Tadi Pak Maksum menyinggung saya banker. Bankernya siapa? Banker tani ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Ini saya sudah dibantu oleh Pak Maksum untuk menjelaskan aspek filosofis dari kedaulatan pangan. Di sini saya beruntung. Nah, Bapak Ibu nanti akan mendengarkan dua hal menu komplit. Yang satu kedaulatan pangan ala UGM, yang kedua kedaulatan pangan ala IPB, tapi janjane UGM juga gitu. Jadi itu yang akan kami sampaikan. Nama saya Dwi Andrea Santosa. Saya setiap seminar itu selalu disebut salah namanya. Jadi setiap seminar saya harus melakukan upacara ganti nama. Jadi itu nama saya Dwi Andrea Santosa. Saya di IPB, dan setelah itu dijorokkan istilahnya saya menjadi jongosnya teman-teman petani yang ada di sini di Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia. Hidup teman-teman asosiasi. Jadi itu mohon Mas, saya mohon berdiri karena saya malu dengan Pak Maksum yang sudah sepuh masih berdiri sangat gagah perkasa. Jadi mohon berdiri, tapi mohon diingatkan sebab kalau sudah berdiri lupa duduk. Nah ini repotnya. Ya, jadi saya diminta bicara sebenarnya mengenai kebijakan tata kelola pangan. Di sini tadi Prof. Maksum sudah memberikan mengenai aspek filosofis dari kedaulatan pangan. Di sini saya akan banyak bicara mengenai data-data. Jadi kelihatannya amat sangat nyegruk. Next, kami saat ini sedang menyusun peta jalan untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia tahun 2015 sampai 2025. Anggotanya ini semua. Jadi itu, dan ini peta jalan akan segera kami sebarkan setelah itu selesai. Next. Salah satu ucapan yang sangat terkenal dari Henry Kissinger. Control oil and you control nation, control food and you control the people. Ini memang, mohon maaf, ini paling susah melakukan presentasi. Yang pertama setelah makan siang, ini susah. Yang kedua presentasi di hadapan para alumni, karena ini dalam arti ajang untuk kumpul-kumpul juga gitu. Tapi apapun, mari kita kembali ke masalah pangan lagi. Jadi ini dan pertanian, Presiden Soekarno pada waktu meletakkan batu pertama kali untuk pendirian Fakultas Pertanian IPB, beliau menyebutkan pangan atau pertanian adalah soal hidup atau mati. Oke, next. Lalu apa konsepnya? Konsep pertanian yang sekarang kita anut di Indonesia juga, sangat kebetulan presidennya lulusan IPB juga, adalah ini, ketahanan pangan. Dalam arti apa? Makna yang sederhana dari ketahanan pangan itu apa? Pangan dari manapun diproduksi dengan cara apapun sah-sah saja. Jadi mau impor pangan dari manapun di seluruh dunia, ketika di sudut dunia sana ada pangan yang lebih murah diimpor, nggak ada masalah dalam konsep ketahanan pangan. Dan pangan hanya sebagai komoditas. Dan apa dampaknya? Dampaknya luar biasa, karena akan bias ke kemampuan menyediakan pangan, baik pada level global, level nasional maupun level regional. Next. Dan ini yang dianut oleh Indonesia. Indonesia ini sangat rajin menandatangani segala macam konvensi. Salah satu konvensi yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia adalah kesepakatan pertanian, Agreement on Agriculture. Dalam arti apa? Dukungan negara harus diturunkan. Jadi teman-teman petani, kalau pemerintah menurunkan dukungan negara terhadap petani wajar, karena menuruti ini. Peningkatan akses pasar jelas. Lalu pengurangan subsidi ekspor. Dan ini sangat bias ke kepentingan transnasional corporation dan negara maju. Next, next terus saja supaya agak lebih cepat. Yang terus, nah ini sebagai salah satu contoh, petani-petani kami ini dibenturkan langsung dengan petani-petani negara maju. Betapa luar biasanya petani negara maju, pemerintah negara maju terhadap petaninya. Ini dari US Agriculture Act. Subsidi pertanian tahun 2014 sampai 2018 nilainya hanya 489 miliar. Selama 5 tahun, apa maknanya setiap tahun
pemerintah Amerika Serikat mensubsidi untuk pangan dan petaninya sebesar 1.000 triliun. Nah kita tanyakan di bawah subsidi pangan yang diterima 21,5 triliun, pupuk 17,9 triliun, benih 1,45 triliun itu kemana? Ini pertanyaan lagi. Next. Apa dampaknya? Dampaknya bila tahun 60-an negara berkembang adalah eksportir pangan utama, saat ini 70% negara berkembang bergantung impor. Dan impornya dari mana? Impornya dari negara-negara maju. Bagaimana tentang transnational corporation? Ini ada data menarik. 90% perdagangan pangan ini hanya dikuasai oleh 5 transnational corporation. Bisa dibayangkan, yang mula-mula puluhan perusahaan perdagangan pangan dunia, sekarang hanya tinggal 5. Lalu input pertanian 89% dikuasai hanya oleh 10 transnational corporation. 67% benih dikuasai hanya oleh 10 transnational corporation. Kalau teman-teman petani sekarang menyajikan benih, nanti ada makna mendalam terkait dengan itu. Next. Lalu Bapak Ibu semua meminum aqua. Aqua ini merupakan indigenous luar biasa dari orang Indonesia. Sangat genuine, ide yang sangat genuine dari orang Indonesia. Sekarang Sewu, aqua dimiliki oleh siapa? Aqua 74% dimiliki oleh asing. Nah kalau Bapak Ibu masih suka dahar Helios, nyam-nyam dan sebagainya, ini 100% dimiliki oleh asing. Jadi ini juga kapitalisasi sistem industri pangan di Indonesia juga terjadi. Next. Lalu ketika negara-negara berkembang sekarang tergantung pangan dari negara maju, apa yang terjadi? The silent tsunami, the end of cheap food. Dalam arti pangan tidak lagi murah. Dengan segera pangan sekarang naik. Harganya meningkat sekitar 200-300%. Pangan dunia. Next. Ini sebagai contoh kecil, soybean, kedelai meningkat dengan drastis. Next. Ini yang agak berbahaya bagi kita bersama. Karena apa? Karena East and Southeast Asia di tahun 2025 akan defisit pangan 127 juta metrik ton. Dalam arti Indonesia karena menjadi bagian East and Southeast Asia bisa terjerembab pada bencana pangan. Dan pangan ini satu komoditas yang paling menarik dimainkan dalam politik. Tahun 97 ketika kita mengalami krisis dan kemudian berlanjut ke reformasi. Reformasi sebenarnya dipicu oleh apa? Dipicu oleh pangan. Pada tahun 1998 kita impor beras 6 juta ton. Dan pada saat itu kami bicara ke teman-teman petani supaya menahan beras di lumbungnya. Apa yang terjadi? Indonesia kolaps. Lalu tahun 2011 kita mendengar Arab Spring. Arab Spring faktor terbesar dari banyak kajian adalah krisis pangan di Timur Tengah. Jadi gampang Bapak Ibu kalau revolusi, petani disuruh nyimpan semua pangannya, disuruh nyimpan gabahnya, Indonesia kolaps. Jadi itu tentang ini. Jadi krisis pangan ini satu hal yang akan menghantui kita. Next. Lalu untuk yang 10 menit terakhir, bagaimana problem sektor pangan dan pertanian Indonesia? Einstein ini pernah ditanya, bila mempunyai waktu 1 jam untuk menyelesaikan masalah dunia, bagaimana alokasi waktunya? 55 menit merumuskan masalah, 5 menit menyelesaikannya. Nah kita merumuskan masalah saja, nanti aja penyelesaiannya kecil. Next. Pertama adalah inefisiensi pupuk input pertanian. Kenaikan penggunaan pupuk tahun 2000 sampai 2009 bisa kita bayangkan, urea meningkat 80%, TSP 300%, ZA 370%, NPK 8.000 lebih persen. Produksi padi meningkat juga, tapi ya 17,4%. Ini persoalan besar. Yang kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap input pertanian. Pestisida semuanya impor. Sehingga kalau kita datang ke desa, apa yang dilakukan oleh penyuluh pertanian? Penyuluh pertanian sekarang ini sudah berubah. Bukan menyuluhkan mengenai pertanian, tapi menjadi agen formulator. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mengenal apa itu formulator. Tapi kalau teman-teman petani mengenal, formulator itu maksudnya ya pestisida dan lain sebagainya. Itu. Jadi ini karena ini luar biasa. Lalu benih. Benih ini penguasaan benih baik oleh corporate, oleh transnational corporation adalah seperti ini. Lalu pupuk juga.
juga dikuasai oleh corporation dan juga transnational corporation. Next. Ini sebenarnya persoalan amat sangat kunci di pertanian Indonesia. Kita masing-masing dari kita hanya tersedia 326 meter persegi. Ini persoalan kunci kalau kita ingin menyatakan kedaulatan pangan, maka persoalan ini harus diselesaikan. Next. Lalu ini juga petani Indonesia dihadapkan head to head dengan petani Amerika, dengan petani-petani negara maju yang lain. Padahal harga yang ada di internasional adalah artificial price. Harga artificial, bukan harga yang sesungguhnya. Karena apa? Karena pemerintah negara maju mensubsidi luar biasa. Bisa dibayangkan Amerika Serikat mensubsidi untuk pangan dan pertanian 1.000 triliun tiap tahun. Mulai tahun 2014 ini. Sampai tahun 2018. Next. Lalu ini saya juga malu juga karena ini presiden IPB juga kan. Ini yang terjadi. Tadi Pak Maksum sudah mengemukakan banyak hal. Persentase gandum sebagai penyusun makanan pokok Bapak Ibu itu meningkat 100% hanya dalam tempo 12 tahun. Dari 7,66% menjadi 14,56%. Persentase gandum. Kalau Bapak Ibu Nun Sewu datang ke desa kemanapun membuka kulkas isinya apa? Supermi kan ya. Isinya bukan ganyong atau kairut, isinya supermi pasti. Jadi itu. Sehingga ketergantungan kita terhadap gandum sebagai makanan pokok kita ini semakin lama semakin tinggi. Next. Lalu bagaimana karyanya? Tadi sudah disebutkan oleh panitia. Beras ini meningkat 483%. Impornya luar biasa memang. Lalu daging sapi, wah ya ini nun sewu kalau ada yang tersinggung gitu, karena ada yang keseruduk sapi juga gitu kan ya. Ini 350%, cabai saja ini meningkat 141% dan seterusnya. Di sisi lain, anggaran sektor pertanian dan pangan meningkat dari 10,1 triliun menjadi 71,9 triliun atau meningkat 611% dalam tempo 9 tahun. Jadi kemana ini semua? Ini pertanyaan kita semua. Next. Ketimpangan agraria. Ini miris kalau kita melihat data ini. Struktur pertanian kita adalah seperti ini. Petani gurem, petani keluarga, petani tradisional, teman-teman yang duduk di pojok sana, ini ada di dasar piramida. Di puncak piramidanya siapa? Transnasional agribisnis, pengusaha besar, dan lain sebagainya. Berapa mereka menguasai kekayaan nasional? 0,2% penduduk menguasai 56% aset nasional dan 67% berupa tanah. Nah ini. Lalu 50% petani di Jawa tidak berlahan. Dari 28,5 juta penduduk miskin, 63%-nya adalah petani. Lalu sisanya penduduk miskin siapa? Petani juga yang sudah keluar dari lahannya kan ya. Lalu rata-rata 10 tahun terakhir 500.000 keluarga tani tercerabut dari lahannya. Ini berdasarkan sensus pertanian tahun 2013 yang membandingkan data 2003 dan 2013. Lalu lahan pertanian, coba dibayangkan, yang menghidupi 91 juta jiwa, yang hari ini kita bela selama 24 tahun hanya bertambah 2,96%. Lahan perkebunan bertambah 144%. Di mana keadilan ini? Oke, next.